Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ilham Sulistiana. Nama saya Rahmawati Tumulo. Setelah ini saya Aftuka Sulikatur Rohmania. Profil perusahaan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan maskapai penerbangan nasional Indonesia. Adapun visi misi dari Garuda Indonesia yaitu menyediakan nilai tertinggi kepada pelanggan melalui keramah tamahan Indonesia. Profil perusahaan Garuda Indonesia pada saat ini melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di negara Indonesia dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan pada setiap harinya. Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Experience yang mengedepankan Indonesia Hospitality, keramah tamahan, dan kekayaan budaya Indonesia. Garuda Indonesia Group mengoperasionalkan 202 armada pesawat sebagai jumlah yang sangat besar dan rata-rata usia dari pesawat Garuda Indonesia di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasionalkan sebanyak 144 pesawat. Untuk Citylink sebagai anak perusahaan dari Garuda Indonesia mengoperasionalkan 58 armada pesawat terbang. Masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia saat ini sedang mengalami permasalahan keuangan, yaitu masalah utang dan kerugian yang terus-menerus. Ada risiko terancam kebangkrutan dialami oleh Garuda Indonesia. Hal ini disebabkan oleh gugatan dari investor karena keterlambatan bayar hutang oleh Garuda Indonesia. Perusahaan ini memiliki utang mencapai 70 triliun dan diperkirakan akan bertambah meningkat dalam setiap bulannya mencapai 1 triliun. Berdasarkan data dari Kementerian BUMN, beban biaya Garuda Indonesia saat ini mencapai 150 juta dolar AS per bulannya. Namun pendapatan yang didapat oleh PT Garuda sendiri saat ini hanya mencapai 50 juta dolar AS. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 100 juta dolar AS atau sekitar 1,43 triliun setiap bulannya. akan melanjutkan paparan yang tadi sudah dibawakan oleh Pak Ilham Sulistiana. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah keuangan Garuda Indonesia saat ini, di mana yang pertama adalah persoalan leaser. Saat ini, Garuda Indonesia bekerja sama dengan 36 leaser yang sebagian diantaranya terlibat kasus korupsi. Kedua, terlalu banyak jenis pesawat, di mana Garuda Indonesia menggunakan banyak jenis pesawat dengan harga sewa yang sangat mahal. Yang ketiga, kesalahan model bisnis, di mana Garuda Indonesia di sini belum menempatkan model bisnis yang tepat. Hal ini berdasarkan pada data kepariwisataan nasional, di mana sebanyak 78% merupakan perjalanan yang dilakukan oleh turis domestik dan 22% oleh turis asing. Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana membutuhkan penerbangan.
Nah, potensi inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh Garuda Indonesia. Kemudian faktor yang keempat merupakan masalah pensiun dini, di mana manajemen Garuda Indonesia menawarkan program pensiun dini kepada karyawannya. Hal ini menjadikan Garuda Indonesia sebagai perusahaan yang lebih sehat dan adaptif menjawab tantangan kinerja usaha di era kenormalan baru. Ketika perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi dengan menawarkan pensiun dini kepada karyawannya, maka langkah efisiensi perlu juga dilakukan di jajaran atas seperti komisaris. Pada pandemi COVID-19, ada dua masalah utama yang Garuda Indonesia hadapi, yaitu yang pertama, permasalahan utang yang cukup besar, kemudian yang kedua, menurunnya kinerja operasional akibat dari dampak COVID-19. Keduanya permasalahan fundamental bisnis yang perlu ditata kembali dan dikelola secara optimal guna mengoptimalisasikan pendapatan. Selanjutnya, strategi yang dilakukan Garuda Indonesia dari aspek keuangan, yaitu yang pertama, Garuda Indonesia melakukan negosiasi dengan leaser untuk penundaan pembayaran sewa pesawat. Kemudian, Garuda Indonesia memperpanjang masa sewa pesawat untuk mengurangi biaya sewa per bulan. Strategi yang ketiga yaitu Garuda Indonesia mengusahakan financing dari perbankan dalam dan luar ataupun pinjaman lainnya. Kemudian yang keempat, mereka menegosiasikan kewajiban perseroan yang akan jatuh tempo dengan pihak ketiga. Yang kelima, Garuda melakukan program efisiensi biaya kurang lebih 15-20% dari total biaya operasional dengan tepat memprioritaskan keselamatan dan keamanan penerbangan serta pelayanan. Selanjutnya yang terakhir, Garuda mengajukan permohonan dukungan kepada pemerintah selaku pemegang saham perseroan. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Rahma, di mana Garuda Indonesia telah melakukan strategi operasional, yaitu pertama, mengoptimalkan frekuensi dan kapasitas penerbangan baik penerbangan domestik maupun internasional. Kedua, mengoptimalkan layanan kargo dan aktif mendukung upaya-upaya pemerintah, khususnya yang terkait dengan penanganan COVID-19 melalui pengangkutan bantuan kemanusiaan, APD, obat-obatan, dan alat kesehatan. Ketiga, menutup rute-rute yang tidak menghasilkan profit. Keempat, mengoptimalkan layanan charter pesawat untuk evakuasi WNI yang berada di luar negeri dan membantu pemulangan WNA untuk kembali ke negaranya masing-masing. Kelima, menunda kedatangan 4 pesawat Airbus A330-900 di tahun 2020. Keenam, mengembangkan hubungan internasional antara Amsterdam dan Jepang agar layanan Garuda Indonesia menjangkau seluruh dunia dengan mengoptimalkan layanan interline. Selanjutnya, dalam mengatasi permasalahan strategi dibutuhkanlah sistem informasi. Pertama, Garuda Indonesia dapat melakukan revenue enhancement dengan perluasan pasar, perbaikan produk, dan meningkatkan cara promosi melalui sistem informasi seperti internet, web, atau sosial media dengan melibatkan karyawan perusahaan. Yang kedua, memperbaiki konsistensi layanan sehingga mendukung citra perusahaan sebagai brand equity yang semakin memberikan layanan yang puas dan nyaman sehingga melekat di hati pelanggan atau akan menciptakan loyalty pelanggan. Untuk selanjutnya, dengan sistem informasi tersebut, Garuda Indonesia dapat memberikan kerangka kerja konseptual yang menghubungkan antara proses dan interface dari aplikasi e-bisnis, yaitu mulai dari bagaimana customer relationship management perusahaan, hubungan dengan pemasok, seperti Pertamina sebagai pemasok bahan bakar, dan pesawat dengan enforcement pada supply chain management perusahaan, e-commerce pada partner relationship management, human resource development system di Garuda Indonesia, dan enterprise resource planning sebagai kolaborator dari keempat elektronisasi sistem bisnis yang ada di perusahaan Garuda Indonesia. Nah, dari sini perusahaan Garuda Indonesia dapat mengatasi permasalahan dengan sistem informasi.
Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.